Halo semuanya, apa kabar? Jadi, pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makanan oriental, yaitu meliputi 3 negara, ya diantaranya Thailand, Korea, dan Cina. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Hai, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Yari Wikandari, absen 8 dari kelas 11 IPS 2. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Pramudita Maharani dari kelas 11 IPS 2 absen 13. Om Swastiastu. Halo, nama saya Kade Intayani, absen 25 dari kelas 11 IPS 2. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Trisna Damayanti, nomor absen 35 dari kelas 11 IPS 2. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Nawadri Puswati, absen 33, kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Niputu Karina Odalia Putri dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari makanan oriental dan juga makanan oriental dari Thailand. Yang pertama, pengertian makanan oriental. Makanan oriental adalah makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah-rempah, di mana proses memasaknya membutuhkan waktu yang cukup lama dan memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan protein. Makanan oriental dari Thailand yang pertama yaitu Tom Yum. Tom Yum adalah makanan berkuah yang memiliki cita rasa pedas dan juga asam. Yang kedua ada mie krop. Mie krop adalah sejenis mie kering yang memiliki cita rasa manis dan juga gurih. Yang ketiga ada pad thai. Pad thai sering juga disebut sebagai kue tiao, di mana kue tiao ini memiliki cita rasa yang manis, asin, dan juga asam. Yang keempat ada gaeng pet, atau kari merah yang memiliki cita rasa pedas. Yang kelima ada kai palo. Kai palo adalah makanan yang berisikan daging babi, telur, dan juga kecap. Yang keenam ada mango sticky rice. Mango sticky rice ini merupakan hidangan penutup yang memiliki cita rasa manis dan juga gurih. Inilah dia 5 bumbu wajib yang ada pada masakan Thailand. Yang pertama, kru ken, yaitu pasta kari yang terbuat dari cabai dan rempah-rempah. Yang kedua, kapi, yaitu campuran garam dan udang yang difermentasikan sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Yang ketiga, hucai pupoh, yaitu acar yang terbuat dari hasil fermentasi loba dan memiliki cita rasa asin dan manis. Yang keempat adalah tau ciao, yaitu bumbu yang terbuat dari hasil fermentasi biji kedelai. Yang kelima, plara, yaitu saus ikan yang terbuat dari ikan yang dihaluskan lalu difermentasi selama beberapa bulan. Dan masakan Thailand biasanya disajikan bersama nasi, clear soup, dan makanan yang dikukus. Annyeonghaseyo. Kalian tahu nggak sih ciri khas masakan Korea adalah menggunakan bumbu dasar yang dikenal dengan 3 flavor, yaitu biji wijen, cabai merah, dan bawang putih. Selain itu juga menggunakan 6 flavor yang terdiri dari 3 flavor yang ditambah dengan daun loncang, jahe, dan minyak wijen. Kimchi adalah fermentasi makanan dari Korea yang sudah ada sejak 4000 tahun lalunya. Ciri-ciri kimchi adalah berwarna merah karena menggunakan bumbu cabai. Di Korea, kalau di meja makan tidak ada kimchi, rasanya sangat berbeda. Bibimbap adalah masakan Korea yang berupa semangkok nasi putih dengan lauk, sayur-sayuran, daging sapi, telur, dan saus gochujang. Namanya secara harfiah bisa disebut dengan nasi campur, yang sebelum dimakan, nasi dan lauk diaduk menjadi satu. Bulgogi adalah olahan daging khas Korea. Daging yang digunakan adalah daging sirloin ataupun daging pilihan. Di Jepang ada pun makanan seperti bulgogi, disebut yakiniku. Yakiniku dibandingkan dengan bulgogi bumbunya sangat manis. Air pada bumbu cukup banyak sehingga daging tidak dipanggang di atas plat besi.
melainkan di atas panci datar. Jjajangmyeon adalah jenis masakan Korea mie saus pasta kacang kedelai hitam. Jjajangmyeon dipengaruhi kuliner Tionghoa dan orang Tiongkok bisa menyebutnya xiaojinamian. Doenjang artinya saus goreng dan myeon artinya mie. Samyetang adalah makanan tradisional yang bergizi di musim panas, sehingga tubuh yang berkeringat tidak menjadi lemas. Sup ini berisi ayam muda dalam keadaan utuh yang direbus dengan api kecil selama 2-3 jam hingga empuk. Seporsi sup dalam panci kecil bisa dimakan oleh 1 orang. Samyang dimakan dengan tambahan merica, garam, dan kimchi yang disediakan di atas meja. Ayam sudah direbus hingga empuk hingga daging mudah lepas dari tulang. Kuah sup biasanya tidak semua diminum. Setelah daging ayam habis, nasi dimasukkan ke dalam sup. Orang Korea biasanya makan samyetang pada 3 hari istimewa di musim panas, Cheongbok, Jungbok, dan Malbok, yang merupakan 3 hari terpanas dalam setahun. Seperti halnya sup ayam yang dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit di kebudayaan barat. Samyetang bukan hanya dimakan di Korea untuk mengobati penyakit. Protein dan mineral dari seekor ayam utuh yang direbus dengan tanaman obat dipercaya bisa mencegah penyakit. Presentasikan tentang teknik memotong bahan masakan dari negara Cina. Yang pertama, ada slicing atau mengiris. Teknik ini merupakan teknik memotong secara horizontal atau miring dengan merata. Potongan ini biasanya bisa tebal atau tipis. Yang kedua, ada teknik dicing atau memotong menyerupai kubus. Cara memotong teknik ini, pada setiap sisinya memiliki tinggi yang sama, sehingga betul-betul menyerupai kubus. Yang ketiga, ada mincing atau cincang. Menyincang sama dengan memotong sampai halus. Untuk menyincang, wajib menggunakan pisau yang benar-benar khusus. Yang keempat, ada diagonal cutting atau memotong secara diagonal. Teknik ini merupakan teknik untuk memotong masakan yang sederhana yang dapat digunakan untuk memotong berbagai jenis sayuran. Teknik ini juga dapat membuat hidangan terlihat lebih cantik. Yang terakhir ada memotong atau chopping. Biasanya pemotongan ini juga benar-benar bergantung dari keserasian masakan yang akan dibuat. Selain itu, terdapat juga beberapa metode memasak dalam memasak masakan Cina, yaitu yang pertama ada boiling, yaitu memasak dengan air mendidih. Yang kedua ada deep frying, yaitu menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Yang ketiga yaitu braising, memasak menggunakan air mendidih yang sedikit. Yang keempat yaitu stewing, menyetup bahan makanan. Selanjutnya ada steaming, yaitu mengukus bahan makanan. Dan yang terakhir adalah grilling, yaitu memasak bahan makanan dengan cara memanggang. Masakan Cina. Yang pertama ada bebek Peking. Bebek Peking biasanya disantap menggunakan saus yang khas serta menggunakan lalapan atau sayuran. Bebek Peking uniknya dihidangkan secara utuh dan dipotong setelah dihidangkan di atas meja. Yang kedua ada hot pot. Hot pot adalah metode memasak dari negara Cina. Hot pot ini disajikan dengan panci kaldu sup yang mendidih di atas meja makan. Panci tersebut berisikan bahan-bahan memasak masakan Cina. Yang ketiga ada dimsum. Sesuai dengan namanya, dimsum merupakan makanan khas Tiongkok yang jenisnya beragam, mulai dari siomay, hakao, mantau, hingga bakpao. Kuotie adalah makanan khas Cina. Makanan ini termasuk salah satu jenis dimsum dengan isian berupa daging dan sayuran dengan bumbu yang kuat. Spring roll merupakan makanan khas Cina dengan tampilan menyerupai lumpia dengan isian daging, sayuran, dan juga bihun. Bumbu khas masakan Cina yang bisa menghasilkan aroma yang khas dan rasa yang lezat yaitu
memakai bumbu-bumbu berbagai kecap, ada kecap asin, kecap Inggris, kecap manis, dan lain-lain. Arak, gula, cuka, jahe, bawang putih, suana, lada, dan cabai. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.